Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ari Damari. Saat ini bersama Lentera Ilmu, kita akan membahas pola berpikir fisika. Tentu pada segmen yang sangat menarik, yaitu segmen Paham Ilmu. Saat ini masih banyak yang berpandangan bahwa fisika itu sulit, rumit, banyak rumus, banyak hitungan. Tentu akhirnya banyak yang tidak senang dengan fisika. Sobat Lentera Ilmu, perlu kita pahami bahwa fisika itu tidak selamanya sulit. Lentera Ilmu punya solusi yang seperti saya sampaikan, yaitu pola berpikir fisika. Ada 5 pola berpikir fisika yang perlu kita pelajari. Apa itu? Yang pertama, konseptual. Yang kedua, kesebandingan. Yang ketiga, rumus dasar. Yang keempat, vektor. Nah, berikutnya, setelah kita memahami keempat tadi, ada satu lagi, yaitu yang kelima, diharapkan menjadi kreatif. Sobat Lentera Ilmu, pertama mari kita bahas tentang pola berpikir konseptual. Beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah konseptual yang ada di alam sekitar kita. Jadi banyak kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar kita itu sebetulnya adalah sama dengan konsep-konsep fisika. Yang kedua, setiap kita belajar fisika biasanya ada pengertian-pengertian dasar. Maka yang kedua, pahami pengertian dasar tersebut. Yang ketiga, ada sifat-sifat utama atau sifat-sifat khusus. Itu tolong dipelajari. Kemudian yang keempat, walaupun banyak rumus, tapi perlu kita pahami konsep apa yang ada dalam rumus tersebut. Kemudian jangan lupa yang kelima, gunakan imajinasi kita dan gunakan daya nalar kita sehingga bisa membuat kita lebih paham tentang konsep fisika. Sobat Lentera Ilmu, agar lebih memahami, mari kita lihat contoh soalnya. Soal ini tentang titik berat, merupakan materi kelas 11. Coba dicermati soal tersebut. Tentang titik berat, yang biasanya begitu ditanya titik berat, maka langsung menggunakan rumusnya. Bagaimana dengan pola berpikir konseptual? Nah, sekarang untuk menyelesaikan titik berat, kita coba untuk memahami pengertian titik berat. Jadi tolong jangan diartikan titik berat itu adalah sebuah titik yang berat. Nah, itu sama sebetulnya artinya, tetapi dalam fisika berbeda. Sobat Lentera Ilmu, titik berat itu adalah titik keseimbangan gaya-gaya berat. Ternyata di sini ada yang menarik. Apa itu? Melibatkan matematika di dalam pengertian ini. Apa? Keseimbangan itu ternyata sama dengan simetris kalau di matematika. Sehingga pengertiannya bisa diganti. Apa itu? Titik berat adalah titik simetris gaya-gaya berat. Tentu semuanya tahu bahwa gaya berat W itu adalah M kali G. Karena G-nya sama, otomatis bisa diganti massa. Massa Rho kali V. Kalau benda homogen, Rho-nya sama, bisa diganti volume. Dan volume itu adalah luas kali tinggi atau tebal. Tebalnya sama, berarti titik berat ya sama dengan titik simetris luas-luas benda. Sobat Lentera Ilmu, ini bisa kita simpulkan. Apa itu? Titik berat itu berada pada sumbu simetris. Sekarang
pengertian titik berat, yaitu konseptual tadi, kita gunakan untuk mengerjakan soal titik berat. Yang tadi sudah diperhatikan, ya. Perhatikan gambar di samping, letak titik berat bidang berbentuk huruf H, ada titik-titik. Maka dengan melihat pengertian tadi, kita tidak usah melihat rumusnya dulu, tapi dilihat huruf H ini ternyata simetris. Nah, sesuai dengan pengertian tadi, maka kita cari sumbu simetrisnya. Pada sumbu X simetris di sini. Ya, yaitu pada X sama dengan 4. Nah, inilah yang disebut dengan X0. Pada sumbu atau arah Y, maka ada di sini, yaitu pada 3 cm. Maka inilah yang disebut dengan Y0. Nah, ada X0, ada Y0, otomatis titik beratnya langsung 4,3. Nah, sobat Lentera Ilmu, ternyata fisika itu tidak sulit kan? Nah, supaya kita bisa memahami lebih jauh, mari kita lanjutkan pada pola berpikir kedua. Sobat Lentera Ilmu, pola berpikir yang kedua, apa itu? Kesebandingan. Nah, kesebandingan ini perlu kita pahami, ada yang menyebutkan hubungan antar besaran. Jadi ada 2 besaran yang bisa kita bandingkan. Nah, sobat Lentera Ilmu, untuk membandingkan 2 besaran itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa itu? Ternyata ada kesebandingan itu yang terjadi di alam. Ada juga waktu percobaan atau eksperimen itu menghasilkan suatu kesebandingan. Tentu di fisika ada rumus. Nah, rumus itu pahami apa kesebandingan yang ada. Dan di fisika itu ada syarat itu besarnya harus sama atau seimbang, di mana seimbang itu adalah resultanya 0. Dan yang terakhir, jangan lupa, setiap kita memahami suatu pola pikir, gunakan daya imajinasi kita, daya nalar kita, sehingga bisa menjadi lebih mudah. Sobat Lentera Ilmu, mari kita perhatikan contoh kesebandingan yang ada di alam. Perhatikan, misalkan ada gajah ditali kemudian ditarik. Kemudian ada kambing, sama, ditali kemudian ditarik. Dan ada lagi tikus yang lebih kecil, ditali dan ditarik. Bahkan mungkin ada yang namanya semut, ditali ditarik. Nah, mungkin ada yang bertanya, mana yang sulit untuk ditarik tersebut? Nah, tentu itu jawabannya berbeda. Ada yang gajah, ada yang semut, ada yang tikus. Kenapa kok tikus? Tikus ternyata larinya lebih kencang, ditali sulit, apalagi semut. Nah, sobat Lentera Ilmu, ternyata itu belum pernah ada pertanyaannya di fisika. Nah, bagaimana kalau di fisika? Ternyata kalau di fisika itu bagaimana gajah, kemudian ada kambing, ada lagi tikus ditarik dengan gaya F1, F2, dan F3. Pertanyaannya mana gaya yang lebih besar atau paling besar? Nah, dari sini tentu jawabannya tahu. Kesebandingan yang dialami ini ternyata gaya sebanding dengan massa. Sobat Lentera Ilmu, kesebandingan ini yang kita pelajari. Maka berikutnya bisa kita lihat contoh soalnya. Sobat Lentera Ilmu, mari kita gunakan kesebandingan tadi untuk mengerjakan contoh soal. Nah, ini ada contoh soal, yaitu tentang hukum 2 Newton. Ada suatu sistem benda M1, M2, dan M3, atau MA, MB, dan MC ditarik sebuah gaya. Coba diperhatikan soalnya. Mari kita gunakan kesebandingan tadi untuk mengerjakan soal tentang sistem benda tadi. Perhatikan gambar sistem benda berikut. Balok A, kemudian balok B, balok C diletakkan di atas bidang mendatar yang licin. Massa A 25 kg, massa B 15 kg, massa C 10, dan ditarik dengan gaya 120 Newton. Nah, ini perbandingan tegangan tali antara A dan B ini T, A, B, kemudian ini T, B, C.
adalah titik-titik. Nah, pertanyaannya itu perbandingan. Maka bisa kita gunakan perbandingan tadi. Nah, kesebandingannya apa? Gaya sebanding dengan massa. Ingat, tegangan tali termasuk gaya. Nah, maka kalau ditanya tegangan tali bagaimana? Ya, kita lihat bahwa gaya sama dengan tegangan tali. Jadi ini bisa juga T sebanding dengan M. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tegangan tali tadi ada dua, TAB dan TBC. TAB yang ditarik adalah 25, sehingga di sini langsung berapa? 25. Sedangkan TBC itu 25 dan 15, ada dua. Itu yang harus hati-hati. Sehingga di sini menjadi 40. Otomatis kita coret berapa? 5:8. Nah, berarti jawabnya adalah D. Sobat Lentera Ilmu, dengan dua contoh soal tadi dan penyelesaiannya tentunya harusnya tidak ada pandangan bahwa fisika itu sulit. Namun, supaya lebih memahami lagi, mari kita lanjutkan pola berpikir yang ketiga. Pola berpikir yang ketiga adalah rumus dasar. Beberapa hal yang perlu kita pahami adalah, pertama, setiap materi ada rumus dasar. Yang kedua, antar materi itu bisa punya rumus yang hampir sama atau bisa disamakan, sehingga dinamakan dengan asosiasi antar materi. Yang ketiga, di dalam rumus kalau ada besaran yang satu berubah, maka besaran lain bisa berubah dan dikembangkan menjadi rumus dasar. Yang keempat, di fisika banyak juga penyelesaian itu menggunakan rumus yang berasal dari grafik. Dan yang kelima, tentu kita tidak boleh menghindari untuk menggunakan daya imajinasi, daya nalar, sehingga kita bisa lebih memahami. Sobat Lentera Ilmu, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, ini tentang usaha dan energi, yaitu materi kelas 10. Coba dicermati soal tersebut. Pada dasarnya ada benda dari titik A kemudian bergerak sampai titik B. Nah, soal seperti ini bisa kita gunakan rumus dasarnya. Apa itu? Hukum kekekalan energi mekanik. Nah, bagaimana itu? Ternyata jika ada benda yang bergerak pada medan gaya gravitasi, di mana medan gaya gravitasi itu adalah konservatif, maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik, atau dirumuskan EP1 ditambah EP2 itu sama dengan EK1 ditambah EK2. Konsep atau rumus hukum kekekalan energi mekanik bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal tadi. Ya, ada benda A kemudian bergerak sampai B. Di A kecepatannya 0. Kemudian bergerak sampai B, ditanya berapa kecepatan di B. Nah, soal seperti ini tadi disebutkan licin, maka kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi. Ingat tadi EP ditambah EK sama. Maka karena ditanya B, maka kita bisa menggunakan yang B dulu. EP di B tambah EK di B sama dengan EP di A ditambah EK di A. Nah, EP-nya adalah MGH, EK-nya setengah MV kuadrat. Nah, begitu. Kemudian jangan lupa kita lihat ini, bahwa EK di A, V-nya A itu 0, maka EK-nya juga 0. Kemudian massa bisa dicoret. Nah, karena ditanya VB, maka yang ini bisa langsung pindah ke sini. Nah, bagaimana itu? Kita coba melihat lanjutannya, yaitu setengah VB kuadrat sama dengan MGHA, ya. Kemudian ada HB, yaitu dikurangi. Nah, sehingga berikutnya tinggal kita lanjutkan. Bagaimana?
VB kuadrat 100, otomatis VB-nya 10 meter per sekon. Sobat Lentera Ilmu, kita menggunakan rumus dasar ini. Insya Allah tidak sulit. Tetapi bagaimana menariknya di pola berpikir fisika? Ternyata kita punya asosiasi bahwa gerak seperti ini bisa kita asosiasikan dengan gerak jatuh bebas. Nah, Sobat Lentera Ilmu, kita tahu ya, di sini bendanya punya V sama dengan 0. Di sini tanya V-nya berapa, di sini licin. Nah, maka seperti benda yang dijatuhkan. Nah, kalau ditanya V bagaimana? Maka kita tinggal melanjutkan. V, gerak jatuh bebas, itu bisa kita rumuskan ya. V sama dengan akar 2GH. Di mana H itu kita lihat di sini. Ini H. Nah, berapa H? H-nya adalah 6,2 dikurangi 1,2. Berarti 5 meter. Otomatis tinggal kita masukkan. Berapa akar 2 kali 10 kali 5. Berapa jawabnya? 10 meter per sekon. Nah, jawabnya ternyata sama. Jawabnya 10 meter per sekon. Bagaimana Sobat Lentera Ilmu? Asosiasi rumus atau asosiasi materi tadi bisa lebih mudah? Tentu semua akan bisa lebih mudah. Untuk itu, kita lanjutkan lagi pola berpikir yang berikutnya. Sobat Lentera Ilmu, sekarang menginjak pola berpikir yang keempat. Apa itu? Pola berpikir vektor. Vektor ini sebetulnya materi kelas 10, menjadi materi mata pelajaran fisika. Namun setelah kita pahami, ternyata nanti bisa digunakan sebagai pola berpikir fisika. Otomatis untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan vektor. Nah, mari kita pahami tentang vektor ini. Apa aja? Ternyata besaran vektor itu punya nilai dan arah vektor. Arah itu yang perlu diperhatikan. Sehingga kita perlu memahami, menjumlahkan vektor yang disebut dengan resultan vektor. Ada metode poligon, metode jajar genjang, dan metode analitis. Nah, berikutnya itu ada namanya selisih vektor, disebut dengan relatif vektor. Dan yang tidak kalah penting, di dalam vektor itu ada nilai-nilai atau sudut-sudut yang istimewa yang perlu kita cermati. Mari kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal tentang vektor dan gerak. Ini materi kelas 10. Coba dicermati soalnya. Nah, sekarang mari kita coba menyelesaikan soal ini dengan pola berpikir vektor. Di Sungai Bengawan Solo yang arusnya deras, terlihat sebuah perahu sedang menyeberang dengan 3 orang penumpang. Kecepatan arus Sungai Bengawan Solo adalah 6 meter per sekon. Jadi ini V air. Ya. Sedangkan perahu memiliki arah menyilang tegak lurus dengan kecepatan 8 meter per sekon. Berarti V perahu. Karena pengaruh arus sungai tersebut, gerak perahu akan memiliki kecepatan. Nah, ini disebut dengan V resultan. Nah, coba kita gambar saja. Ya, ada sungai. Nah, bayangkan ada sungai di sini. Kemudian perahunya menyilang tegak lurus, berarti ke sana. Namanya VP. Nah, apakah gerak perahunya terus ke atas? Ternyata tidak. Kenapa? Ada arus. Ada arus, yaitu VA. Nah, maka yang dinamakan resultan itu adalah ini. Nah, seret. Inilah V resultan. Nah, ada menariknya di sini, angka-angka yang perlu diperhatikan, yaitu di sini ada 8 meter per sekon, ini 6 meter per sekon. Maka kalau tegak lurus, otomatis ada perbandingan 3, 4, 5. Maka kalau 6, 8, 10. Jangan sampai keliru ya. Kalau 6, 7, 8 itu urutan angka, beda itu. Gitu ya. Jadi kalau 3, 4, 5. Maka kalau 6, 8,
10. Otomatis ini jawabnya adalah 10 meter per sekon. Nah, ingat, kalau ada segitiga, kemudian ini 4, ini tegak lurus, ini 3, ini 5, maka sudut di sini yang menghadap 4 adalah 53 derajat. Otomatis arahnya VR adalah 53 derajat. Jadi kecepatan resultannya adalah 10 meter per sekon, arahnya membentuk sudut 53 derajat. Jawabnya adalah B. Ya, tentu bisa kita pahami dengan mudah. Sobat Lentera Ilmu, bagaimana dengan pola berpikir vektor? Tadi kita gunakan nilai-nilai dan sudut-sudut yang istimewa, ternyata menjadi lebih mudah. Nah, sekarang kita lanjutkan pola berpikir yang kelima. Sobat Lentera Ilmu, pola berpikir yang kelima adalah kreatif. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata kita harus menggunakan 4 pola pikir yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita harus sering berasosiasi. Apa itu? Yaitu tadi sudah kita bahas, yaitu hubungan antar besaran, hubungan antar kejadian, atau hubungan antar materi. Itu kita asosiasikan. Kemudian kembangkan daya nalar atau gunakan daya nalar, gunakan imajinasi, dan yang paling penting adalah senangi fisika. Sobat Lentera Ilmu, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal tentang fluida dinamis, materi kelas 11. Coba dicermati. Nah, sekarang mari kita selesaikan soal ini dengan pola berpikir kreatif atau cara kreatif. Perhatikan gambar bak berisi penuh air berikut. Suatu lubang terdapat pada bak tersebut. Jarak lubang ke permukaan air, adalah H1. Kemudian jarak ke alas bak, ini alasnya, adalah H2. Air akan memancar dari lubang dan jatuh pada jarak horizontal E akan maksimum jika H1 banding H2 adalah berapa? Sobat Lentera Ilmu, ini bisa kita kerjakan dengan cara kreatif. Gimana kreatifnya? Kreatif untuk mengamati alam sekitar kita. Kalau ada bak yang bocor, kalau di bawah, otomatis tidak bisa jauh. Semakin ke atas akan menjauh. Ternyata di sini jauh. Di atasnya lagi, ternyata malah mendekat. Dan otomatis kalau ada di atas sendiri, tidak akan jauh, tetapi akan meluber. Nah, dari kejadian alam ini kita tahu bahwa tinggi ini sama dengan ini. H1 sama dengan H2. Otomatis H1 banding H2 sama dengan 1 banding 1. Nah, menariknya lagi begini, bahwa fisika tidak harus dikerjakan dengan rumus. Dengan alam bisa. Diasosiasikan dengan mata pelajaran lain bisa. Apa itu? Sobat Lentera Ilmu tentu sudah tahu tentang mata pelajaran PKN. Ada pelajaran adil. Bagaimana supaya adil? Ternyata salah satunya adalah bisa membagi rata. Nah, di sini boleh digunakan pola berpikir PKN. Bagi rata, H1 dengan H2 rata, berarti 1 banding 1. Nah, Sobat Lentera Ilmu, ternyata fisika itu tidak sulit. Ya, otomatis jawabnya apa? C. Sobat Lentera Ilmu, 5 pola berpikir fisika sudah kita bahas. Untuk lebih memahami dan juga bisa menerapkan ke permasalahan fisika sehari-hari atau di dalam mata pelajaran fisika, maka saya sarankan untuk selalu mengikuti pembahasan fisika ini di segmen Paham Ilmu. Dan satu lagi, yaitu di Bincang Ilmu. Tentu ada di channel Lentera Ilmu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.